Ya pertama adalah mungkin cerita tentang kondisi Kala dulu ya. Ya. Jadi Kala jadi memang selama beberapa hari terakhir kan kejadian tanggal 22 ya, dan ini sekarang tanggal 24 ya. Jadi ternyata semenjak tanggal 22 Kala tuh mengalami kecemasan. Jadi gangguan kecemasan sehingga ketika dia melewati tempat tersebut dia selalu tutup mata, terus nyampe rumah dia nangis, terus dia apa ya, susah tidur gitu ya malam tuh. Biasanya dia tidur berdua kan sama kakaknya, sama Shibil, tapi kemarin Shibil juga lagi gak enak badan, akhirnya dia tidur sendiri, terus dia nggak bisa tidur gitu, ketakutan, pokoknya dia nggak bisa sendirian gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke kamar adiknya untuk bareng-bareng. Terus tadi dari kemarin malam saya udah bilang kayak ini kayaknya harus dibawa ke profesional deh, ke psikolog gitu ya, karena kan saya ngeliat kalau udah sampai sulit tidur nih pasti ada sesuatu yang memang mungkin berat banget, beban di dalam hatinya gitu ya, nggak keluar gitu. Akhirnya si Kana tadi pagi bener aja ternyata dia di sekolah sesak nafas gitu. Jadi kira saya bilang, kak kayak udah nggak bisa, ini harus dibawa ke psikolog. Akhirnya tadi habis zuhur aku jemput Kala, kita bawa sama-sama ke psikolog. Jadi untuk bisa ngobrol, tadi ada sekitar 2 jam di psikolog untuk bisa ngobrol sama psikolog, tahu tentang bagaimana cara penanganan yang tepat gitu ya, karena bagaimanapun ya saya bukan profesional di bidangnya gitu, jadi kurang paham juga kayak ketika ada anak kecil umur 12 tahun ya, kalau menurut psikolog ternyata memang walaupun dia kalau dari sisi hukum hanya saksi, tapi kalau dari sisi psikolog Kala tuh juga adalah korban karena dia menyaksikan secara langsung, dan itu pasti akan ada dampaknya gitu. Jadi tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami sebagai pihak wali lah ya, kepada karena memang orang tuanya lagi nggak di Jakarta, jadi ya saya yang menemani gitu. Saya memastikan kayak anaknya mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Saya juga nanya apakah ada obat-obatan, oh nggak usah katanya, tapi memang dilihat berkala gitu ya, selama 7 hari, 14 hari sampai 30 hari ke depan ini akan jadi seperti apa kalanya gitu. Jadi ya memang tadi kita ya mungkin mohon juga bantu sama teman-teman media, karena kita nggak boleh membahas peristiwanya terlalu detail karena memang dia masih anak di bawah umur gitu ya. Jadi cari sisi apa ya, sisi ternyata di sana juga ada orang-orang baik loh yang bantuin kamu, yang masih bisa mau melerai. Jadi fokus sama hal-hal yang memang rasanya ternyata tidak semua orang tuh seperti pelaku gitu ya, yang akhirnya ringan tangan untuk melakukan apa ya, main hakim sendiri gitu. Jadi itu yang memang perlu, dan mungkin kita batasin juga interaksi sama sosial media untuk sementara waktu karena khawatir juga akan mengganggu dampak psikologisnya gitu, karena kan komentarnya luar biasa banyak gitu ya. Ya kami tahu dari pihak keluarga memang niatnya mendukung gitu ya, cuman yang namanya anak kecil mendapatkan tiba-tiba pertanyaan bertubi-tubi di waktu yang bersamaan udah pasti nggak sanggup untuk nge-handle-nya gitu ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan jangan ditujukan kepada Kala gitu ya. Jadi tidak menjadi beban buat Kala untuk menceritakan, menjabarkan, karena itu satu hal yang tadi dari psikolognya memang itu baiknya dihindari gitu. Jadi nggak perlu anaknya, dan pun nanti kalau misalnya memang dari proses pemeriksaan diperlukan kesaksian Kala, nanti kita juga akan lihat gitu apakah memang diwajibkan atau tidak gitu. Kalau misalnya memang tidak wajib, rasa sih kita dari pihak keluarga juga memilih untuk tidak memberikan keterangan dari pihak Kala gitu ya, karena masih di bawah umur gitu ya, toh juga belum cukup umur sih gitu. Tapi kasus Saskia Mikanya dengan Mas Hanung ini sudah tahu kondisi Kala sekarang seperti ini? Udah tahu. Udahlah, saya juga nggak mungkin berani untuk ngebawa Kala ke psikolog tanpa blessing dari orang tuanya ya, karena ya saya sebagai adiknya pengen ngebantu, karena saya dicontohkan dari keluarga besar ketika ada masalah kita harus bantu gitu ya. Tapi ya kalau kita intervensi juga harus tetap persetujuan dari orang tua gitu ya, jangan sampai kita akhirnya menggantikan semua perannya gitu. Dan memang kayak udah bilang ya udah blessing deh, ya udah yang kamu rasa perlu lakukan aja. Jadi ya sudah, akhirnya dari diskresi itu aku udah bisa memberikan, oh ini kayaknya harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Jadi aku pikir
ya udah aku coba lakukan yang aku rasa perlu dilakukan gitu, karena ya kasihan gitu kan, anak kecil di rumahnya lagi nggak ada kedua orang tuanya gitu, sedangkan ternyata love language-nya Kala itu adalah sukanya dipeluk gitu, jadi kayak ya udah nggak ada yang bisa meluk gitu, jadi kasihan sih. Tapi Mas mungkin dengan kondisi Kala seperti ini terganggu nggak sih Kak Iya dan juga Mas Anung masih dalam kondisi beribadah juga tuh Mas? Ya pastinya ya, karena mereka juga tadi sempat berpikir untuk mencari tiket kepulangan lebih awal gitu. Cuman ya aku bilang ya kalau misalnya kamu khawatir adalah Kala, tenang karena di sini ada aku juga bisa bantu. Kita saling support lah, saling backup gitu. Toh kan juga kita kan 7 bersaudara ya, jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau nggak aku ada adik aku, ada kakakku, ya kita ganti-gantian terus aja. Ada orang tua aku juga bisa saling support lah untuk bantu ngeliat gitu, karena di rumah itu juga Kalanya begitu, terus karena juga Sibil tuh lagi kurang enak badan gitu, jadi ya kita sama-sama jagain lah, dan itu kan masih kecil-kecil semua ya, maksudnya ada yang di bawah ada banyak gitu. Akhirnya jadwal kepulangan Kameka dengan Mas Anung belum ada konfirmasi sampai saat ini, jadi belum ada kepastian kapan akan kembali ke tanah air gitu. Mas mungkin dari Kalanya sendiri, dari pihak psikolog sendiri mungkin butuh berapa lama Kala bisa sembuh dari trauma yang kemarin? Kalau tadi sih psikolognya cerita biasanya itu ada parameter kalau misalnya apakah ini termasuk yang ringan, sedang atau parah gitu ya. Kala tuh tadi dibilangnya adalah ke ringan ke sedang gitu ya. Jadi memang dampaknya ya kadang memang suka gemeteran gitu ya, tapi memang itu hanya di awal lah gitu ya, tapi nggak terus menerus gitu. Cuman memang tadi kata dokter, kata psikolognya, yang penting dijauhkan aja pemicunya gitu, apalagi kalau anak umur segini biasanya dia masih belum bisa memproses semuanya dengan mudah gitu. Yang penting ada lingkungan yang memberikan rasa aman, ketenangan gitu, yang cukup gitu. Di kontennya Haikal sendiri kan mengatakan bahwa Kala ini termasuk yang beruntung karena mendapatkan atensi untuk masyarakat. Dampaknya apa sih yang terbesar untuk masyarakat jika memang si korban ini bukan seperti Kala gitu, Mas? Wah iya, nggak kebayang ya, karena Kala ini punya lingkungan yang orang-orang yang memang sangat sayang sama dia, sehingga kita mencoba mencari tahu siapa pelakunya dan kok bisa begini gitu. Ya ada kakak saya, ada Mas Hanung, semuanya mencoba untuk cari tahu gitu ya. Dan saya rasa nggak mudah untuk mendapatkan perhatian publik sejauh ini gitu. Jadi saya pikir ini mungkin juga sebuah ketidaksengajaan yang memang mungkin akhirnya juga ada hikmahnya gitu ya buat kita semua, kalau ternyata semuanya tuh harus sama di hadapan hukum. Dan ternyata saya juga kaget ya, pas saya lihat ternyata yang nonton aja bisa sampai 2 juta gitu konten untuk ngebahas menjelaskan ini. Jadi saya lihat ternyata memang masyarakat benar-benar pengen tahu siapa pelakunya, dan ngerasa ternyata kejengahan ini nggak dirasakan hanya kami doang gitu. Ternyata banyak banget orang-orang ngerasa kayak enough sama orang yang mengatakan saya anggota dan saya ngerasa lebih berkuasa atas kalian gitu. Kayak kita sama aja sih gitu, kita sama-sama bayar pajak di negeri ini, kita sama-sama bekerja, dan ini negeri yang harusnya tidak ada satupun yang di atas hukum gitu. Tapi melihat pelakunya belum ditangkap sampai saat ini gimana? Kita masih menunggu ya, jadi tadi informasi terakhir ada pelimpahan berkas katanya dari kepolisian, jadi udah ada orang yang dicurigai lah gitu ya. Cuman memang siapa dan bagaimana saya rasa itu akan diupdate secara berkala gitu ya. Saya takut mendahului kepolisian atau pemeriksaan, takutnya ntar malah informasi yang saya sampaikan jadi bias dan belum dapat saya pertanggungjawabkan. Tapi ada rasa kecewa nggak sih dengan pelaporan yang sudah 2 hari kemarin tapi sampai sekarang masih belum ada perkembangan? Sebenarnya kepolisian saya malah jujur sangat kooperatif. Dari pihak keluarga kami ngerasa polisinya ini sangat proaktif. Jadi hari pertama kami bikin laporan di Polsek Pasar Minggu, di hari itu juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dilimpahkan karena untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif gitu katanya. Oh ya udah, akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya, terus tadi juga udah diperiksa lagi. Jadi
sebenarnya setiap hari itu ada prosesnya gitu, dan mungkin memang nggak semuanya langsung diupdate gitu kan berkala, tapi yang kami ketahui memang tiap hari itu ada prosesnya, dan ya itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Mas, dengan adanya kejadian ini sempat ngalamin juga nggak sih pengancaman di sosial media, apalagi kan ini kan pelakunya ini kan masih dalam pencarian. Iya, makanya kemarin juga saya sempat sampaikan, anak-anak kan awalnya mereka tetap mau berkendara naik motor ya tiap hari pulang pergi, cuman saya bilang kita ini sebenarnya nggak tahu motifnya nih orang apa gitu ya, apakah memang murni hanya kesalahpahaman di jalan atau ada ketidaksukaan terhadap kami, keluarga kami gitu. Jadi kami nggak tahu gitu, atau nggak suka sama yang bawa motor gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi saya udah bilang udahlah jangan lu naik motor, kita naik mobil dulu, jadi semuanya juga ngerasa lebih aman. Saya juga ngelepasin kalian lebih tenang gitu ya, nggak ada rasa khawatir gitu. Tapi memang sepertinya memang ini adalah anggota sih yang memang menjadi apa namanya pelakunya gitu ya. Jadi mungkin prosesnya jadi lebih apa ya saya sampaikan ya, ini kayaknya memang benar gitu apa yang dia bilang, saya anggota ini emang sepertinya dia beneran anggota gitu. Cuman kita lihat aja seberapa hebat backingannya dia gitu ya. Maksudnya apakah bener dia anggota yang ternyata harus kita sembah sujud semua gitu ya, dan ketika di jalan kita harus cium tangan lihat dia, atau ternyata dia anggota yang sebenarnya sama aja gitu, tidak ada kehebatan di muka hukum. Tapi saya juga udah ngobrol dari pihak keluarga, kami memang memutuskan kayak kalaupun nanti ditemukan orang yang mau minta maaf atau apa itu lain hal, tapi proses hukum harus tetap jalan. Kenapa? Karena jangan ada lagi Faisal dan Kala di kemudian hari. Ini anak mau pergi ke sekolah loh. Kok bisa anak pergi sekolah mendapatkan ancaman kekerasan di jalan gitu? Itu nggak habis pikir gitu. Itu sih. Untuk kondisi dari Faisal sendiri seperti apa Bang? Karena kan yang kita ketahui bahwa sempat terjadi pemukulan dan sampai bagian kepalanya itu mengalami cedera ya? Betul, terinjak lehernya kan. Jadi ada proses memukul. Jadi ada pukulan pertama yang memang video tersebar kan, video yang tersebar adalah udah dipukul terus dia jatuh, terus akhirnya dia bangkit lagi. Pas dia bangkit dia mau samperin tuh orang, mau membela diri, dijatuhin lagi, diinjak lehernya, dia berdiri lagi, Faisal mencoba mukul orangnya, tapi orangnya jauh lebih besar dan ternyata orangnya berisi, badannya lebih tegap, ya udah gitu. Dan skillful sih rasanya ya, maksudnya ini bukan orang yang, kan kita bisa lihat ya, ada yang memang jagoan di jalanan yang memang tidak terlatih untuk membela diri, sama orang yang memang terlatih gitu. Dan ini sepertinya orang yang sangat terlatih untuk membela diri gitu. Hasil visum polisi belum menerima katanya. Oh gitu? Iya. Harusnya sudah ya, karena kemarin tuh sudah dilakukan langsung gitu. Tapi hari ini memang Faisal juga lagi memberikan keterangan lagi di pihak di tempat Faisal lagi memberikan keterangan lagi. Jadi ya kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Mau sampai berapa lama nih Mas menunggu proses ini, jika nanti suatu saat belum ada perkembangan sama sekali, mungkin ada tindakan lainnya, langkah hukum selanjutnya? Jujur sampai saat ini kita juga belum menunjuk pengacara ya, maksudnya siapa yang akan mewakilkan kita, karena kita pikir ini kan sebenarnya kasus sangat sederhana ya. Ini bukan kesalahpahaman, saya rasa ini udah jelas banget nih kekerasan gitu ya, penganiayaan gitu. Jadi kalau ditanya oh ini ada salah paham, mungkin ada apa yang orang bisa bilang ini pembelaannya dia tuh apa gitu, jelas-jelas ini penganiayaan gitu. Jadi harusnya tidak ada celah sih untuk orang itu akhirnya bisa bebas dari hukum yang ada gitu. Nah cuman memang jika memang benar ini adalah pelakunya, memang seperti yang disampaikan dia adalah anggota gitu ya, ini kita lihat gitu kan. Juga kalau kita lihat kan lagi banyak isu tentang reformasi di seluruh tubuh instansi ya. Ya kita berharap memang reformasi itu benar, bukan cuman sekedar slogan, tapi memang sebuah ada aksi nyatanya gitu. Kita lihat seperti apa gitu. Tapi ada peluang pintu damai nggak sih, misalkan dia punya etikat baik gitu, ingin berdamai, menghubungi ke salah satu keluarga ya, lewat Instagram kah, dia ingin meminta maaf, berdamai, ada peluang itu nggak? kayaknya
kalau orang mau minta maaf sih ya pasti kita akan coba dengar gitu ya, tapi proses hukum sih rasanya akan tetap berlanjut ya. Jadi tadi juga kita ngobrol sama pihak keluarga, rasanya proses hukum sih pelaku juga jangan cuma berpikir kayak kalau nanti gue yang kadang-kadang kita keselin adalah ketika dia tiba-tiba diketahui siapa orangnya, terus dia minta maaf, abis dia minta maaf tiba-tiba dia diangkat jadi duta gitu ya, duta anti kekerasan kan. Come on, don't make stupid people famous lah gitu, jangan bikin seperti itu lagi. Jadi tolonglah, nggak ada lagi kayak gitu-gituan yang bikin pelaku menjadi duta itu, please, enggak lah, itu enggak banget gitu. Jadi dan kita juga nggak akan membiarkan itu terjadi sih. Jadi rasanya kita akan membuat makanya saya tetap bersuara di media, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah tetap hadir dan menunggu beritanya. Rasanya karena kalau kita nggak bersuara nggak ada desakan publik gitu ya. Jadi kalau ketika publik mendesak rasanya akan bisa jadi lebih cepat prosesnya.